Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini Ibu akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai persamaan kuadrat. Ya. Perlu diingat kembali bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah membahas persamaan kuadrat dengan menentukan akar-akarnya melalui pemfaktoran. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas mengenai persamaan kuadrat dalam menentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus yang biasa disebut dengan rumus A, B, C. Pada prinsipnya dalam penyelesaian persamaan kuadrat itu sama dengan pemfaktoran yang kemarin, yaitu pertama harus menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, di dalam penyelesaiannya untuk persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ini, langsung saja Ibu akan memberikan rumusnya. Ini ya. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ini, akar-akarnya tetap sama, yaitu X1 atau X2. Ini nanti akan diperoleh dari siapa? Dari negatif B ditambah atau dikurang dari akar B kuadrat dikurangi 4A kali C dibagi dengan 2A. Atau X1 itu akan sama dengan negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A, sedangkan X2 nya itu akan sama dengan negatif B dikurangi akar dari B kuadrat ditambah 4 kali A kali C dibagi 2A. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah X1 ya. X1 ini tandanya ditambah ya, ditambah. Sedangkan untuk X2-nya ini tandanya dikurangi. Jadi maksud dari ini yang pertama X1 atau X2 adalah negatif B negatif B ditambah atau dikurang dari akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Ini maksudnya adalah untuk X1 itu B negatif B ditambah dengan akar dari ini, sedangkan untuk X2 nya negatif B dikurangi dari akar nih. Jadi yang satu itu ditambah, yang kedua dikurang, gitu ya anak-anak. Dengan memperhatikan A itu adalah variabel dari X kuadrat, B-nya variabel dari X-nya, sedangkan C-nya adalah konstantanya ini. Nah, untuk lebih jelasnya perlu diperhatikan nih, kalau Ibu punya contoh soal ya. Namun sebelum masuk ke contoh soal, ini perlu diketahui bahwa akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ini disebutnya atau kata lainnya adalah diskriminan ya. Diskriminan atau biasa disebut dengan atau disingkat dengan D. Jadi kalau diskriminan itu sama dengan akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, sedangkan nih kalau Ibu punya soal, misalkan saya ambil contoh ya, contoh soalnya
adalah nih, contoh 1. Misalkan ada 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Ini perlu kalian ketahui berapakah A-nya. A-nya adalah 2. B-nya negatif 5. C-nya 0. Maaf. C-nya ya. C-nya negatif 3. C-nya negatif 3. Saya ulang, A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3. Bagaimana penyelesaiannya atau untuk menentukan akar-akarnya, kita ketahui dulu. Kita tuliskan rumusnya dulu. X1 atau X2 adalah sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Sehingga X1 atau X2 akan sama dengan siapa? Negatif B. B-nya di sini negatif 5. Negatif kalau di negatif itu akan sama dengan apa? Positif. Jadi ini akan sama dengan 5 ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat, berarti negatif 5 dikuadrat. Negatif 5 kuadrat sama dengan berapa? 25 dikurangi 4 kali 2 kali negatif 3. Ini ya, per berapa? 2 dikali ya, 2 dikali 2 sama dengan siapa anak-anak? 5 ditambah atau dikurang ya akar dari 25. Nih ada dikurangi atau negatif 4 dikali 2 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif, sehingga ini 4 kali 2 kali 3 berapa? 8 dikali 3 berarti ditambah 24 per 2 kali 2 4 hasilnya gitu. Sehingga berapa anak-anak? Bisa dilanjut. X1 atau X2 akan sama dengan 5 ditambah atau dikurang akar dari 25 ditambah 24 berapa? 49 per 2 kali 2 sama dengan 4 tadi per 4. Nah perlu diketahui akar dari 49 berapa? 7. Sehingga X1 atau X2 itu akan sama dengan 5 ditambah atau dikurang dari 7 per 4 nih. Diperhatikan ini ada ditambah atau dikurang. Ini adalah untuk siapa? X1 atau X2. X1 nya itu yang ditambah, X2 nya yang dikurang, sehingga bisa diperoleh X1 nya akan sama dengan 5 ditambah 7 per 4. Sedangkan X2 nya siapa? 5 kurangi 7 per 4. Nah dari sini diketahui berapa X1 nya? 5 tambah 7 12. 12 dibagi 4, oh berarti 3. Sedangkan X2 nya siapa? 5 kurangi 7 negatif 2 per 4 atau berapa? Nih negatif ini ya, sama dengan bisa disederhanakan negatif 1 per 2. Jadi kesimpulan dari soal yang contoh tadi ya, dari 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0
memiliki akar-akar X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan negatif setengah. Kira-kira gimana nak? Dengan satu contoh ini bisa dipahami belum? Ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan lagi contoh kedua. Misalkan di sini ibu punya soal nih, ada x kuadrat tambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Berapakah A-nya? A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Rumus ABC-nya bagaimana? Ingat enggak? X1 atau X2-nya negatif B ditambah atau dikurang siapa? B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Sehingga diperoleh siapa ini? Negatif 2 ditambah atau dikurang akar dari 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1. Siapa? Negatif 2 ditambah atau dikurang 4 dikurangi 4 per 2. Oh, ternyata nih diskriminannya atau nilai D-nya atau yang dalam bentuk akar ini adalah sama dengan 0. Kalau akar 0 ada ndak anak-anak? Akar dari 0 ya ndak ada. Berarti ini sama dengan siapa? Tinggal X1 atau X2-nya berarti sama. X1, X2-nya akan sama-sama siapa? Negatif 2 per 2 atau negatif 1. Nih ya. Nih, diskriminannya 0. Sehingga X1 atau X2-nya itu memiliki akar yang sama atau kembar ya. Ini tadi diskriminannya 0. Kalau yang pertama tadi diskriminannya berapa? Diskriminannya 49 atau ini ya 49 sehingga bisa ditarik akar. Kalau yang contoh 2 diskriminannya 0. Jadi X1 atau X2-nya atau akar-akarnya itu kembar, hanya memiliki satu penyelesaian saja atau memiliki satu akar saja. Nah, kemudian bagaimana contoh yang ketiga? Kalau misalkan diskriminannya itu negatif. Kalau di contoh 1 tadi, contoh yang pertama, diskriminannya kan positif. Ini ya, ternyata memiliki penyelesaian atau akar-akar dalam bentuk real. Kemudian contoh yang kedua, diskriminannya tadi adalah 0, memiliki akar yang sama atau hanya memiliki satu penyelesaian. Sedangkan bagaimana kalau contoh yang ketiga, jika nanti diskriminannya itu sama dengan negatif ya. Nih, misalkan lagi ada soal nih. X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Nih ya. Nih, X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya 1, C-nya juga 1. Sehingga X1, X2-nya siapa? Negatif 1 plus atau minus atau ditambah atau dikurang dari 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1. Nih.
Nah, per 2 kali 1. Siapa anak-anak nih? Negatif 1 ditambah atau dikurang akar dari 1 dikurangi 4 per 2. Negatif 1 ditambah atau dikurang akar dari negatif 3 per 2. Nah, nih diperhatikan. Diskriminannya atau D-nya atau B kuadrat dikurangi 4 kali C ternyata diperoleh hasil negatif. Akar dari negatif itu tidak ada atau imajiner. Sehingga untuk persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0 itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki akar ya. Tidak memiliki akar. Ya, tidak memiliki akar. Mengapa? Karena ini loh. Diskriminannya negatif atau ini akarnya ini tidak ya, hasil dari akar negatif 3-nya ini disebutnya dengan imajiner. Sehingga soal yang ketiga ini, contoh ketiga, tidak memiliki akar. Nah, dari contoh 1, 2, dan 3, yang contoh 1 tadi ternyata diskriminannya lebih dari 0. Contoh yang kedua, diskriminannya tadi sama dengan 0, sedangkan contoh ketiga diskriminannya negatif, ini berarti kurang dari 0. Ditengok kembali di contoh 1. Diskriminan atau diskriminannya lebih dari 0 ternyata memiliki hasil untuk akar-akarnya. X1-nya 3, X2-nya negatif setengah. Nah, dua bilangan ini disebutnya bilangan real. Sedangkan di contoh yang kedua, yang diskriminannya ini 0 memiliki satu penyelesaian atau hanya memiliki akar yang sama ya, memiliki satu akar yang sama. Sedangkan contoh ketiga diskriminannya sama dengan negatif, ternyata tidak memiliki akar. Sehingga ini bisa disimpulkan, jika D atau diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya adalah apa? Akar-akarnya real ya, akar-akarnya real. Sedangkan kalau diskriminannya sama dengan 0, akar-akarnya itu juga real, tetapi apa? Kembar. Real yang kembar atau sama ya. Real yang sama. Sedangkan jika diskriminannya kurang dari 0, apa? Tidak memiliki akar ya, tidak memiliki akar. Nah, akar-akarnya ini nanti karena imajiner nanti akan kamu pelajari berikutnya. Kalau kamu sudah di SMA, imajiner itu yang seperti apa? Itu dipelajari kalau kamu sudah SMA. Nah, untuk selanjutnya, biar kalian lebih pintar lagi, Ibu minta tolong untuk dikerjakan soal berikut ya. Nomor 1. Jika X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Kamu cari akar-akarnya.
Yang kedua, X kuadrat kurangi 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Yang ketiga, 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 sama dengan 0. Silakan kamu cari akar-akar persamaan kuadrat itu ya. Nih, tentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus A, B, C. Gitu ya anak-anak. Silakan 3 ini nanti kamu coba kerjakan. Dengan terlebih dahulu kamu cari determinannya itu lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Silakan diperhatikan kalau nanti determinannya kurang dari 0. Ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Silakan dipelajari, diperhatikan, dan 3 nomor ini dikerjakan.